大同吗？嗯，nomor lingi sama lo ya. Kungam saya ke. Pertama-tama saya ingin Anda ni menyampaikan salam saya kepada Anda semua nama dan tinggal mengharapkan, tu mendoakan dia semoga Anda semua baik-baik mama saja. tu siapa simbre. Hmm. Dan hari ini kita akan melanjutkan ajaran kita tentang 50 ayat untuk pengajaran musim uh, semi ini. Oh, dah tu ni Hindusan dah di kau sebab dia ngazu kawa tu ya sana. Poin yang kita sudah sampai dari teks adalah, Kaza sana dia. Kau sebab tunggu dia. sebentar, poin yang telah kita capai 다 adalah, 그거 지들 주바 사들 투에 버봐. 그거 지들 주바 사들 나세 요 dari 히도 antara 인 8 poin 나로메 untuk 라마 숨도 menunjukkan 치스메지 다 드린데 penghormatan di antara 라메 itu, 라메 ya 제다 kita 다 sudah 지들 menyelesaikan 세워스나 3 랑아 pertama, 제도 심레 dan saat ini kita 다 pada 라메 poin 제다 콜라 지들 keempat, 세워디 슈 yaitu 뉴산 다 텔레야 yaitu 지제르 bagaimana 주바레스나 memperlakukan barang-barang 라메 guru 제네 dan 콜로시 테 eh, 두르마 라마시 pengikut-pengikut 라메 daripada 바딘 guru. Dan ayat 냠버 untuk ini adalah 샤타 selalu 람 berpikir dalam keseimbangan kekayaan guru seperti 다 hidupmu 되게 dan atau 기시다 nyawamu, 게다 기다 orang-orang yang dicintai guru seperti guru, dan 데레레도 orang-orang mereka itu 다 seperti 잔제 고바 keluargamu sendiri. 또 Jadi 와셰르기나 ada terjemahan, 에 penafsiran Sanskerta dan 라마세아데 sebagainya. Jadi 콜로레스메스 kita penafsiran kita discuss dulu penafsiran dari komentar Sanskerta. Guru adalah seperti yang sudah dijelaskan, ya mohon dijelaskan di sini 알았어 penjelasan kata-katanya. 달라마네 곤제스미시 와 Guru 라메 adalah 제네 telah kita 소시스미시다 jelaskan, 제세아데 과고고 열사나 아는 놀라고 라메 균올 라메 guru kekayaan 라메 adalah sama 다고 seperti 요르서 말이야 라메 nyawa Anda. 디샤데 Kekayaan di sini 콜로레스 adalah kekayaan guru, 다 텔라야 개와 yaitu 쉐베기나 kekayaan pribadi 랑게베 dari 시도 guru, 라메니시 seperti apa 와레스 yang 랑게 dimiliki oleh 놀세아데 guru. Dari 에세데 응고베 kekayaan yang 균나 dimiliki guru 놀레 itu bisa dapat 테네시 dibagi dua 테이다 bagian, yaitu 띵어 kekayaan 서버디 티 pribadi 노레스 dan kekayaan harta benda. Kekayaan pribadi itu adalah 다가시 seperti misal emas, 쉐야 perak, dan 요르 쉐야 sebagainya. 네버 Itu 쉐 adalah 지세데 kekayaan 링게베 pribadi. 지세데 Eh, 르 라소바 라베키 ladang rumah dan 라야르디 sebagainya adalah 아는 kekayaan harta 남버레 benda. Jadi 신도 saya rasa 코스나 itu adalah apa yang 라베키르 bisa bergerak dan 라메르소 tidak bisa bergerak. Kalau 아파테네 emas, perak, dan 티르 sebagainya itu adalah 다데서 harta yang 아니 bisa bergerak, 소메 sedangkan ladang rumah 샤 dan sebagainya 소아데야 itu adalah 소소 kekayaan tak bisa 라베시베 bergerak ataupun properti. 지신세아데다 Dan 소 hidup, hidup itu apa? 라다바데 Hidup itu 와코 adalah, 제사데 jadi 다데 adalah sama seperti 두마 hidup Anda pun nyawa 음 Anda. 라마시 Jadi 인세 orang-orang mereka cintai adalah 다데레야도 seperti guru, ya kita 겐데 menyebut orang-orang mereka 두마레야 cintai 라메 seperti guru, 두마 라마시 itu orang-orang yang 인세 cintai di 디제르두바 sini adalah. 다 라마시 Jadi 인세아데 dalam 파만데 komentar 디제르 Sang 코레스 Sekerta itu adalah 라메 yang 두마 dicintai guru 세아데 adalah seperti 과코고 guru. 열었으나 Jadi artinya adalah Anda 라메 memperlakukan 게니르 guru, 두바 dan 야나 yang 저도 dicintai 잔제 itu 나로레 adalah 두마 orang-orang yang paling dicintai oleh 가도 guru. 라이도가 두 마스 대가르서는 라메게 투게베 Hmm. 주무 단도나 Dukma itu 라메 artinya 두게 adalah, 다 내조바 남리아다 고 성유들이 요디 거르바 Dukma 라메 dalam bahasa Tibet 두게 ataupun 두르바 orang yang dicintai itu 다나 adalah seperti 라메게 misalnya 다 pasangannya. Itu adalah 세베 pasangan daripada 라메게 sang guru. 세기제 들리지도 Dan 다 juga 텔레야 bisa dipahami sebagai anak-anak daripada sang 테 guru. 테 코네니에신 도세아 텔레야 아니 잔제가 나로라 테 Dan 니세야 orang-orang 테 adalah 디세야 seperti keluarga 디세베 Anda, 단도나 티 된다도 지구입니다 라메게 dan 코르 dan 라메게 집지슈니 라메니 고도야 봐 선물 라말레야 투다니 위에 봐 itu artinya adalah 오다 orang-orang 디젤라마 di sekitar guru, dan 라메 코르니 dan 녜니 untuk orang-orang 다 ini 대소야 랑게베 녜는 Anda 거레스 juga harus 원리 memandangnya 시드니베 seperti 녜세와 keluarga Anda 디시베 sendiri. 다다나 디시오레스 냠바르샤베 Jadi 야지 dengan demikian Anda juga harus 냠바샤바 memandang mereka 세치도바 atau memperlakukan mereka dengan cinta kasih dan kasih sayang.
Nyambar Dan ada shakwa kata dalam nyambar shakwa keseimbangan di sabi sini, tanda sino nambar yingwa keseimbangan di mebe sini kone nami berarti mebe kone tanpa gangguan nami apapun, yingwa mebe kone tanpa terganggu, tatus jadi tanpa terganggu dan sempe selalu dine terus-menerus, inju sanda kono shibana shi jadi lame terus-menerus kugyu chaze memandang dan tene menganggapnya ata dengan so shi demikian. be tu tatu Jadi Anda so juga shingde harus so tabu imbata jeba memandang shigure hal-hal tane shi barang lame ki sebagai barang ane Anda dan nyingdu selalu tsambe menganggap lame ki mereka mebe ki ta khashu semua harta tena ane so guru shi seperti ini dan semua orang-orang yang dicinta oleh guru seperti yang dijelaskan di atas. tena shi chene ane khashu ta kushib shugure sa chre ta dona tenda Anda loma juga ta harus da re mencintai gongwa dan shen mengasihi na orang-orang yang ane eh, loma ta do nyambar di sha shi nyambar di sha bu sekitar ta da guru nyamsha da je to nyamsha di kwa le nan de yi suma da so di nyambar yingwa me be ko ne nami me be ko ne saya rasa yingwa me be ko ne keseimbangan ini bukan berarti saya rasa so ya bukan ma seperti shong le ta keseimbangan dalam chidana meditasi, rang ge tetapi so adalah tidak sungwa de terganggu. so le ya sungge be cheba na shi lame gu gyu Jadi cha oleh de sebab sungge be itu cheba re Anda sa chre harus da na shi lama la gu de che ba memperlakukan na atau shi melindungi harta lame gu benda yu guru chi itu wa sama lame seperti ge nyawa so la Anda. de ne che Sama gu re seperti sa Anda menghormati ane chidana guru, rang Anda ge juga nye la harus ya menghormati nye pasangannya gu re che ba seperti na guru. nye nye wa de so le ya sem gu re che Dan ba de seperti ge Anda kha su ge ne mencintai re orang-orang, shi ge de ne teman-teman shi Anda che sendiri atau orang lame ge dekat dengan kor che so le Anda, ya ane dan sem Anda gu mencintai chaba dan she mengasihi gu re mereka, so Anda juga harus da ro so le shi che memperlakukan rombongan daripada sang guru sama seperti 다 Anda 될라야 memperlakukan ane orang-orang yang kabo Anda ki cintai atau teman 롱기 Anda 딘데 sendiri itu. 랑비나 다 될라야 Inilah artinya. 다 라메기 제야 라메기 꾸기 Dan 차지 di sini 랑기 소는 이 송구를 해야 될라야 ketika kita 닝두 다 berbicara 치동자들나 harta guru seperti yang 송구 Anda 용리도 sendiri, maka mikir dulu saja dalam 100 네바도 instruksi singkat, ane apa yang ia katakan 닝두야 Jani, jadi apa yang dikatakan di sini adalah, 닝두야 가르쳐 secara 네바도 khusus, 규제 Tantra 파워로야 ane mengajarkan 라메기 노르데 ane 랑기 소는 이 자월 제방 야나 Anda harus 자월 melindungi kekayaan 규제 guru 제바 seperti 송구를 hidup 송구와 Anda sendiri. 디든 Jadi, 데라 데네 Anda harus menjaganya 라메 seperti 구규 menjaga hidup Anda. 차제게 Dan ane untuk 람바 alasan 토랑게 inilah, ane 수이 체도 미과 쇼마르베 구규 차제 그와 배주 당고 예바디 jadi Anda 람바 boleh 토랑게 memberi, 수 고마다 Anda 딘체제 Anda boleh 배주 고마 memberikan kekayaan guru itu 마도베기 kepada ane siapapun yang 소수기 guru 르시 mau 고다 berikan. 라메기 Ya 가르치 siapapun itu, asal 제야 guru 되는 ingin 소수기와 memberikannya, 르시 itu boleh. 디데 말했지 소수기 타 제제네 이 Tapi kalau 규규 Anda memutuskan, oh 뇌도 itu nggak benar, saya 고기 harus 그릇체 memberikan ini ke yang lain, artinya Anda 디체 내양 memutuskan 아니 규규 sendiri, 로바 방샤비나 dan Anda 아니 mengatakan bahwa 디버시 itu untuk 규규레스 menggunakannya untuk 디데 인주산데 kebajikan, itu 아니 adalah 라메기 kesalahan yang sangat 제제 besar 나 sekali. 판단하는 Artinya 균형 adalah 샤워지 bila 칸도 Anda 레스도 menggunakan dengan 어다 되는지 keputusan Anda 제제네 sendiri, bukan 라메기다 untuk orang ataupun 규규산데 tujuan 라메기 disampaikan guru, maka 다 itu adalah kesalahan 고스바바 besar. 가르여 되는지 봐 Jadi, 배주디 라메기 투시에 가르여 되는지 봐 배주 jadi 당시에 Anda harus 되는 menggunakan 마다데 아니 harta 소수의 benda 타 seperti 제제네 apa yang 이게 말하지 diizinkan oleh guru. Tetapi 소수의 bila mana Anda memutuskan 이 sendiri, 라메기 dan Anda mengatakan, oh ini tidak 소수의 tepat, saya harus melakukannya 류시야 atau memberikannya dengan 디데 dengan 인주도 cara ini ataupun 한바 사비 거는 디제제 atau 타체제 Anda 바시비나 menebak-nebak, oh 드마레스 mungkin guru ingin melakukan ini 음 atau 다 mengimajinasikan, 단기 거도 lalu Anda 라메기다 melakukannya, oh 구규 ini yang mau 차제라데 dilakukan guru, 라메기 itu tidak tepat, itu 심다 tidak benar. 안다는 신기지 콜라 소바 어다 디솔리아 구십 세단데서 아다 응기 Jadi di atas 세마 kita 고도 berbicara 세바 tentang 바로나 bagaimana kita 가만에 memperlakukan 마루 용디가 harta 야나 베주 guru, pasangan 밀레베기 guru, dan 에 juga iringan ataupun kelompok 디동 daripada 고라라 guru. 셴보 Jadi 디마보 ini banyak 고라라 sekali 셴보레 terdapat dalam 아니 구십 세단데시 contoh-contoh 콩기 dalam kehidupan guru-guru 담에마 besar di kehidupan 다 lampau atau masa 셈바 lampau. 셈바베 Jadi 라메 contohnya 미시도 adalah 고토베 데바지 Paduka 시기 Mirarepa, 디 bagaimana ia 디샤 memandang Marpala di 데바스 Dodra 가르레스 dan Ibu Damekma ataupun istrinya dan putra mereka 미지기 Dharma 산데 Dode sebagai 에네기 guru 미시미야 beliau 디데기 semata. 산타라 용디도와 다나 신기 에베나 용 다메 메기 라 Jadi ini 롱고 adalah 기베 루유시 contoh dalam riwayat hidup. Dan 롱데 demikian 디다메기 juga 셰지 슈시 바제다 가르샤 banyak sekali cerita di mana 고마 Mirarepa melayani 쇼바솔리아 에네 Dakmema. 되게 Ya, jadi seperti 소로치 misalnya pada suatu ketika 다 ia 콜레 lagi memerah 콩 susu 로아도 sapi, 돼야지 콩 섭디 수시세 콩 대엔 디강이야 아니 용 다메마 쇼시 아니 요마 쉐벨로 유딘데 여러봐 어다 제제 가다 jadi
Jadi ia memperlakukan dirinya untuk menyerahkan dirinya untuk diduduki sama seperti kursi begitu. Bukan hanya terhadap Damema, ia memperlakukan seperti gurunya, bahkan terhadap putra Marpa ia juga memperlakukan dengan sama. Juga demikian, ada cerita Mahasiddha Nirepa pertama kali bertemu dengan Pandanupa, ketika itu ia berusaha 38 tahun, dan pada hari itu dikatakan, pada hari ke-18 bulan Ushisemi, di mana titik balik matahari, dan pada saat itu ia bertemu Drakon di singgasananya, dan pada saat itu ia tidak hanya saja semata-mata mengembangkan keyakinan atau devosi yang tak terukur dalam hatinya, tetapi ia juga pada saat itu merasakan bahwa pohon-pohon dan burung-burung yang di sekitar itu juga dirasakan adalah merupakan emanasinya daripada sang guru, ataupun adalah sama dengan emanasi daripada guru. Juga zaman dulu, ketika Drigung Pak Jiteng Sunggung pertama kali mengunjungi Pamodrupa, ia pada awalnya tidak senang dengan perilaku beberapa monastik atau biksu di sana. Jadi artinya adalah ia tidak puas dengan sikap tingkah laku daripada biksu di sana. Dan saat itu, Drigung Jiteng melihat, yaitu seorang gese bernama Samyepa, di mana ia membayar 1 takara yugut dengan 5 jelai berkualitas buruk. Samyepa pada saat itu juga boleh dianggap sebagai murid yang sangat tinggi, terbaik. Bahkan ia berpikir jika murid yang terbaik, yang bagus aja berlaku seperti ini, apalagi yang lainnya nih. Pada saat itu ia kehilangan kepada para komunitas komunistik secara keseluruhan. Tetapi ia adalah orang yang memiliki kemampuan yang tajam. Maka oleh sebab itu begitu ada pemikiran demikian muncul, maka ia menyadari hal ini sebagai hambatan bagi dirinya, dan oleh sebab itu maka ia bersujud 3 kali di hadapan setiap biksu orang itu. Dan juga pada saat itu ia juga melakukan doa cabang 7 sebanyak mungkin para komunitas itu. Pada saat itu banyak sekali orang-orang melihat pada saat ia melakukan hal ini, orang hanya menyebutnya pura-pura saja. Tetapi di kemudian hari, secara perlahan orang-orang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang berdevosi ataupun yang memiliki keyakinan. Pada saat itu banyak sekali orang mengatakan ia pura-pura, tetapi pada akhirnya barulah dirasakan bahwa Jiteng Samgong itu bersujud 3 kali pada setiap biksu, itu adalah orang yang benar-benar memiliki keyakinan. Dan karena itu Jiteng Sunggung mengatakan kata-kata ini, jika Anda tidak terdahulu memperbaiki diri dengan cara demikian ini, maka Anda akan sulit merasa keyakinan ataupun memunculkan rasa keyakinan dan rasa hormat di dalam diri Anda. Jadi pada awalnya memang ia itu agak hanya dibuat kayak pura-pura saja, itu adalah untuk membuat keyakinan dan rasa hormatnya muncul di dalam diri kita. Dan berikutnya adalah kita akan berbicara poin daripada 50 ayat ini. Jadi kita berbicara tentang garis besarnya dulu. Jadi awal kita sudah berbicara tentang tentang 8 poin untuk bagaimana menunjukkan guru. Kita akan sudah menyelesaikan yang 4 poin. Yang kita saat ini adalah kita sudah sampai poin 5 adalah menjadi bunil dalam perilaku Anda. Dan
poin ini juga memiliki 3 topik sub atau subtopik, tiga subtopik, yang mana adalah menghentikan perilaku yang tidak pantas, mempraktekkan perilaku yang pantas, dan mengajarkan cara lain untuk menghentikan perilaku yang tidak pantas. Yang pertama ini memiliki 2 poin, yaitu poin menghentikan perilaku yang tidak pantas itu ada 2 poin, yaitu pelatihan ketika Anda berada dalam penglihatan guru dan pelatihan ketika Anda berada dalam pendengaran guru. Dan pelatihan ketika Anda berada dalam pelatihan guru itu adalah ketika dalam posisi di mana guru Anda masih bisa dilihat oleh guru, apa yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita harus bersikap. Dan bahkan di dalam tempat guru tidak bisa lihat, tetapi di suatu tempat di mana guru bisa mendengarkan Anda, kita juga harus perlu untuk berhati-hati dan memperhatikan pada poin-poin tertentu. Jadi di sini, seperti yang disebutkan di sebelumnya, ketika kita berbicarakan tentang membandingkan 50 ayat dengan sutra-sutra Mahayana, maka ada baris-baris dari Ormamen Sutra Mahayana yang menyatakan layani guru dengan rasa hormat, pemberian pelayanan, praktek. Jadi di sini kita melayani sahabat spiritual atau guru kita dengan rasa hormat. Jadi selanjutnya adalah kita berdiskusi dengan bagaimana cara menunjukkan rasa hormat kepada guru, bagaimana bersikap sopan santun terhadap guru. Dan ada beberapa teks membicarakan ini, dan kebanyakan daripada ini adalah banyak yang berbicara tentang bagaimana menghormati guru. Menjelaskan teks-teks dari Bapak ini cukup mudah, tetapi penting untuk dipahami bahwa ketika kita menyangkut prakteknya, dan adalah sangat penting untuk mempraktekannya, dan ketika kita ingin melakukannya atau harus melakukannya, itu adalah sesuatu sebenarnya yang sangat-sangat penting untuk mempraktekannya dan harus secara mempraktekannya. Dan secara khusus bagi mereka yang sering sekali bertemu dengan sang guru, ada orang yang sering datang bertemu dengan guru, berpikir tentang guru, orang-orang seperti ini, apa sikap yang perlu kita ingat di dalam batin kita dan juga mempraktekannya, dan khususnya melayani guru ataupun membantu guru, kita harus tahu benar-benar bagaimana cara melakukannya. Dan di antaranya adalah bagaimana cara kita memberikan rasa hormat pada guru. Namun, ketika kita melihat pada permukaan, maka itu hanya menunjukkan bagaimana kita menunjukkan rasa hormat dengan tubuh dan ucapan kita. Bagaimana kita bersikap secara tubuh dan ucapan. Tetapi kita hanya berpikir hanya seperti itu. Tetapi sebenarnya bagi seorang murid, orang yang paling baik hati di dunia ini, orang yang paling pantas atau seharusnya ditunjukkan rasa hormat yang paling besar dari kita adalah guru kita atau guru wajar kita. Dan oleh karena itu, guru atau wajah master ataupun wajah dara itu adalah orang yang perlu kita menunjukkan rasa hormat dan sopan. Dan teks-teks ini menunjukkan dengan sangat jelas sekali cara kita harus bagaimana menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya memberikan hormat atau bersikap kepada guru kita sendiri, juga kepada malu-malu agung lainnya atau guru-guru lainnya, kita harus menunjukkan hal yang sama. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Jadi zaman ini agak berbeda dengan masa lalu. Jadi untuk orang pribadi seseorang, jadi bila mana untuk masyarakat ini ya,
bila mana Anda ingin mengetahui tingkatan pendidikan dan budaya daripada saudara Anda, maka Anda harus melihat perilakunya. Jadi misalnya di suatu negara, Anda dapat mengetahui seberapa tinggi tingkat pendidikan mereka, seberapa lama ataupun lama sudah sejarahnya, dan tingkat kemampuannya, dan Anda bisa melihatnya dari bagaimana penduduknya berperilaku, menghormati orang lain, atau seberapa hormat mereka. Jadi, seperti yang dikatakan di Tibet, ada suatu pepatah yang mengatakan, pandanganmu mungkin setara dengan para dewa, tetapi perilakumu harus sesuai dengan orang. Jadi untuk alasan inilah, bahkan di masa lampau, para leluhur kita mengatakan bahwa kita harus tertarik pada bidang pengetahuan terkait dengan perilaku baik, penghormatan, dan ini menganggapnya sangat penting sekali. Misalnya, coba kita dalam bahasa Tibet saja, terdapat banyak sekali kata-kata bahasa ataupun bahasa atau kata-kata kehormatan di dalam bahasa Tibet. Jadi boleh dibilangkan bahasa Tibet itu adalah bahasa yang memiliki kata-kata atau bahasa kehormatan yang paling berkembang di dunia. Dan bahkan di dalam bahasa Tibet, bahkan kita bisa membuat istilah-istilah kehormatan menjadi satu kamus untuk dalam bahasa Tibet. Dan apa yang ditujukan di sini adalah ya seperti yang disampaikan oleh nenek moyang kita yang mengatakan bahwa berperilaku perilaku yang membedakan terhormat dan yang tidak hormat, yang terhormat terpelajar dalam sujud dan penghormatan. Jadi kita bisa melihat orang yang terhormat atau tidak terhormat adalah apa orang bisa bertingkah laku yang baik ada enggak. Jadi kalau orang bersikap dengan baik, maka itu adalah orang terhormat, dan yang tidak itu bukanlah orang yang terhormat. Dan oleh sebab itu, maka kita bisa melihat leluhur kita itu sangat tertarik ataupun memandang berat tentang perilaku yang baik. Dan ini dapat dilihat dalam bahasa dan juga budaya Tibet memperlakukan masalah kehormatan ini. Demikian pula dalam tradisi Buddha, dasar dari 3 pelatihan adalah pelatihan disiplin. Dan itu adalah terutama terkait dengan perilaku fisik dan verbal kita. Dan misalnya saja dalam Vinaya, kategori pelatihan yang terbanyak itu adalah kategori pelatihan. Ada 112 pelatihan di sana, atau pelanggaran di sana. Di antara mereka ada 10 yang terkait dengan cara mengenakan jubah, dan juga 20 terkait dengan cara Anda berjalan, dan 9 terkait dengan cara Anda duduk, 8 terkait dengan cara meminta sedekah makanan, dan 21 terkait dengan bagaimana cara Anda makan, dan 14 terkait dengan cara Anda memperlakukan mangkok prata atau sedekah Anda, dan 26 terkait dengan cara bagaimana Anda mengajarkan Dharma. Jadi totalnya ada 112 pelatihan, dan terutama semata-mata itu adalah berbicara tentang perilaku daripada tubuh dan ucapan. Jadi saya rasa agama Buddha secara umum, di dalam ajaran agama Buddha Tibet, kita berbicara tentang pandangan dan realisasi. Siapa memiliki orang yang memiliki pandangan pandangan tinggi, maka akan merealisasi realisasi. Ya, jadi kita berbicara tentang realisasi dan juga keyakinan. Sesungguhnya kita tidak dapat bisa melihat tembus keyakinan dan juga devosi seseorang. Anda tidak mampu untuk kita tidak bisa melihat pengalaman dan juga apa yang dicapai oleh seseorang, tetapi kita bisa melihat lihat dengan jelas adalah bagaimana ia bisa bersikap dan bertingkah laku.
Demikian juga ketika kita berbicara kitab suci Bodhisattva, terdapat di antara pelanggaran 34 pelanggaran yang melanggar akumulasi pengeluasan sifat raja, 12 pelanggaran yang melanggar pemberian manfaat memberi manfaat bagi makhluk hidup dan seterusnya. Demikian juga dalam mantra rahasia, dasar dari sumpah dan sama kita adalah tidak menolak dharma dan memiliki keyakinan dan kepercayaan pada guru, berbelas asih terhadap makhluk hidup dan seterusnya. Dan perilaku yang terkait dengan perilaku fisik yang terkait dengan guru diajarkan di sini dalam 50 syair tentang guru itu adalah satu single text. Jadi jika kita mengetahui secara rinci, maka kita akan mengetahui apa perilaku yang baik dalam keadaannya dengan mantra rahasia. Jadi adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal ini. Ketika kita melihat tentang perilaku yang baik yang diajarkan di dalam 50 ayat ini, ya, bila mana kita benar-benar melihat, memberikan perhatian padanya, banyak sekali atau semua guru-guru yang masih ada dengan kita, mereka terus-menerus melakukan ataupun menerapkan perilaku ini, tetapi kita tidak banyak melihat, memperhatikan itu. Dan kita tidak melihat semua yang diajarkan di dalam puisi syair tentang guru ini, kita tidak melihat itu dalam itu, dan kita melihat ada kaitnya, dan kita tidak bisa menyatakan, oh ini adalah itu. Dan banyak sekali antara anggota sangat, mereka benar-benar mempraktekkan hal ini. Dan orang-orang di dalam Tibet itu, mereka menerapkan tingkah laku yang diajarkan di dalam 50 syair tentang guru. Dan bila mana saya rasa Anda memperhatikan, maka kita bisa melihatkannya. Dan sama halnya, misalnya, dalam sejarah Kamakaju, ada guru Gui Gumpa Rinchen-Pal. Jadi, siapa dia dalam perjamuan untuk para cendekiawan, dikatakan, Gui Gumpa Rinchen-Pal itu adalah merupakan murid daripada Rangju Dorje Kamapa ketiga. Jadi, waktu itu Kamapa ketiga berada di daerah Tulung dan dibawa daripada kampung itu adalah suatu tempat yang di Netang, adalah Netang. Dan ada anak-anak di sana, dan pada saat itu mereka berkumpul di sana dan mengumpulkan kotoran sapi dan bermain-main. Dan pada saat itu terdapat seekor anjing penjaga yang diikat ya, sebenarnya anjing itu diikat, tetapi ia terlepas dan semua anak-anak yang sedang bermain-main itu, dan mereka tahu apa yang dilakukan dan tahu tidak dapat dilakukan. Dan salah satu di antara anak itu memang agak pintar sekali. Agak pintar ya. Jadi apa yang terjadi adalah ada di sana pas ada satu kontainer atau wadah, dan ia membalikkan kontainer atau wadah tersebut, dan ia merangkak di bawahnya dan mengumpul di sana. Dan ia tetap tinggal di sana. Dan sang anjing itu berputar-putar berjalan di sana, dan tidak peduli seberapa banyak kali berputar-putar mendekati itu, maka anjing itu tidak dapat menemukannya dan masuk dan menggigitnya, dan sang anjing itu akhirnya pergi. Jadi pada saat itu orang banyak yang tercengang ya, karena anak itu sangat pintar sekali pada anak tersebut. Anak itu memang pintar sekedar aja Dojedo melihat itu, dan ia memang benar sangat pintar dibandingkan dengan orang anak-anak lain. Dan kemudian Raja Dorje datang kepada orang tuanya, apakah boleh Anda mempersembahkan anak itu kepada saya?
Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan anak itu kepada Rangchun Dorje atau Kamapa ketiga. Dan ia menjadi sangat terkenal di dalam sangat terkenal, dan ia diberi nama Gui Gumpa. Jadi Gui Gumpa itu adalah satu posisi. Jadi ia adalah seperti misalnya steward ataupun dia menjadi attendant atau pembantu khusus bagi Kamapa ketiga, bahkan keempat dan kelima. Karena ia adalah orang sangat terkenal, maka semua pejabat, termasuk Pangeran Tiongkok, Mongolia, dan orang-orang besar pejabat utama, mereka menganggapnya itu adalah orang yang sangat penting sekali. Dan dalam hal dharma pun ia sangat luar biasa sekali. Dan ia tidak lain, karena itu ia juga disebut guru besar dan tidak disebutkan namanya lagi. Dan dikatakan bahwa tidak ada orang yang melakukan lebih banyak dalam ajaran Karma Kongtrul selain daripada dirinya. Itu yang disampaikan dalam perjamuan untuk para cendekiawan. Dan kemudian secara Dharma, Lorong menyebutkan tentang Guyumpa Rinjempal, ia kemudian menjadi attendant sebagai pelayan Raja Dharma. Dan dari cara ia mengikuti sang guru, jelas sekali bahwa ia menjalankan yang diajarkan dalam 50 syair tentang guru. Dan ia memiliki semua kualitas yang diajarkan dalam 50 syair tentang guru. Kemudian Raja Dharma Desing Sepa memperpanjang umurnya secara signifikan, memperpanjang umur daripada Gui Gumpa. Dengan demikian, maka ajaran dari 50 syair tentang guru adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dan yang harus kita praktekkan. Kadang-kadang kita berpikir apa yang diajarkan oleh di dalam 50 syair tentang guru, kita hanya mengatakan, oh ini harus lakukan ini itu, dan kita dipahami saja. Sesungguhnya ini bukan hanya untuk dipahami ataupun merealisasikan, Anda juga harus merealisasikan meaningnya. Dan ini juga bukan hanya sekedar penyanyi filsafat, sehingga Anda mempunyai pemahaman yang bagus, tetapi semuanya itu harus Anda praktekkan sebagai tingkah laku dan perbuatan Anda. Jadi, itu adalah sesuatu yang harus Anda lakukan dalam kehidupan Anda sendiri. Jadi, itu bukanlah sesuatu itu untuk dipelajari, dipahami, tetapi adalah untuk diterapkan di dalam kehidupan Anda. Dan itu harus diekspresikan oleh tubuh dan ucapan Anda. Dan berikutnya lanjut, saya akan menunjukkan teks akarnya. Itu adalah berbicara tentang latihan ketika Anda berada dalam penglihatan sang guru. Yang pertama adalah, jangan duduk di tempat tidur mereka atau berjalan di depan mereka. Kenakan serba atau tutup tubuh mewah Anda, injak bantal atau letakkan tangan Anda di pinggir Anda ketika berada dalam kehadiran mereka. Jadi ini adalah penafsiran menurut komentar penafsiran komentar sang sekretar. Yang pertama adalah jangan duduk, ya. Kemudian tempat tidur adalah itu adalah kayak sofa ataupun tempat berbaring. Itu juga adalah tempat untuk berbaring tidur. Jadi zaman dulu itu hanya ada satu tempat untuk tidur dan tempat duduk. Jadi pada prinsip tempat tidur adalah tempat di mana kita bisa berbaring, dan duduk di atasnya atau berada, itu artinya adalah berada di atasnya.
dan berjalan di depan, artinya adalah berjalan di depan guru. Dan sorban itu adalah sorban itu artinya di sini adalah kain yang kamu tutup untuk menutup kepala Anda seperti orang-orang Punjabi. Jadi ada kepalanya ditutup oleh sekain, bukan? Itulah yang kita sebut sebagai sorban. Jadi yang berikutnya adalah jadi membungkus diri. Ini artinya adalah menggunakan jubah ataupun sesuatu yang menggantung di bahu Anda dengan bahan-bahan yang material, dan itu adalah di India dulu adalah seperti tidak begitu sopan. Jadi di sini Anda mengenakan mantel yang halus dan duduk di kursi, itu ya jangan lakukan hal seperti ini. Jadi jangan menginjak kursi mereka. Itu artinya menginjakkan atau meletakkan kaki Anda di kursi mereka. Itu kemudian pinggul Anda. Jadi letakkan tangan Anda di pinggul Anda. Di mana ini adalah artinya adalah seperti berkaca pinggang, itu adalah. Jadi itu artinya adalah meletakkan tangan di panggul atau pinggang Anda, itu adalah seperti orang berkaca pinggang. Atau tangan di punggung Anda, di belakang punggung Anda, duduk seperti itu. Jadi ada banyak sekali arti yang berbicara tentang letakkan tangan Anda di punggul. Itu bisa berarti Anda meletakkan Anda berkaca tangan, atau meletakkan tangan Anda di tulang rusuk Anda, atau di pinggul, ataupun di belakang punggung Anda, dan sebagainya. Dan itu adalah komentar, penafsiran daripada komentar Sanskerta, dan artinya itu menurut penafsir ada komentar Tsongkhapa adalah jangan duduk di tempat tidur ketika berada dalam kehadiran sang guru. Ya, apa artinya adalah tidak oke berbaring ketika dalam kehadiran guru. Dan ketika Anda berjalan, jangan berjalan di depan sang guru. Ketika Anda berbicara tentang mengenakan serban, itu Anda tambahkan di hadapan guru, Anda tidak boleh mengenakan serban. Anda juga tidak boleh duduk sebelum guru duduk. Jadi walaupun itu tempat duduk Anda sendiri, jangan duduk ketika guru belum duduk. Demikian juga kalau Anda meletakkan tangan Anda pada pinggul Anda, juga tidak bagus ya kita duduk dengan cara seperti itu ketika ada guru di sana. Jadi bagaimanapun juga untuk memudahkan mengerti pemahaman ini, alasannya adalah
Jadi saya rasa ini artinya di dasar saja adalah kita tidak boleh berbaring di atas geranca di mana ia berada. Dan ketika kita berjalan di depan, jadi kita tidak boleh berbicara berjalan di depan guru, itu juga ada aturannya. Dan namun sudah barang tentu pada saat puja dan sebagainya kita boleh mengenakan topi untuk puja dan sebagainya. Selain daripada itu adalah tidak boleh duduk. Jadi juga di sini dikatakan seperti sebelum guru duduk Anda tidak boleh guru. Kita juga melakukan demikian jangan itu. Jadi juga bila mana guru duduk berdiri di sana, maka kita duduk itu juga gak bagus. Bila ada guru di sana, kita berkacak pinggang atau tangan di belakang itu juga gak sopan, tidak boleh. Jadi berikutnya kita akan melihat slide berikutnya. Jadi apa yang tidak boleh dilakukan dalam penglihatan guru, yaitu jangan tetap berbaring atau duduk ketika guru berdiri selaku lakukan aktivitasnya dengan keterampilan dan energi yang paling besar. Dan menurut komentar sang sekretar, berbaring itu tidak dapat dilakukan di hadapan guru atau tidak boleh di gara guru. Anda tidak boleh hanya berbaring saja di depan guru. Tetap tinggal artinya kita tidak tinggal tetap tidak tinggal. Jadi ketika guru berdiri, kita artinya berdiri di waktu guru berdiri itu artinya adalah kita dalam posisi berdiri. Dan energi dan juga keterampilan artinya adalah Anda selalu antusias untuk memenuhi aktivitas guru dengan antusias. Saya akan jelaskan belakangan ini, dan menurut komentar Paduka Tsongkhapa, dan yang diterjemahkan oleh Chak, dan ini adalah merupakan terjemahan lain, dan apa yang disampaikan oleh Tsongkhapa dalam hal ini adalah jangan berbaring atau duduk saat guru sedang duduk atau berdiri. Jadi ini dipahami ketika guru sedang berdiri, seorang murid tidak boleh berbaring atau duduk. Jadi ketika guru sedang duduk, jangan berbaring. Dan setiap saat Anda harus memiliki keterampilan dan juga energi yang besar sekali untuk mencapai ataupun merampungkan aktivitas guru. Jadi ada orang yang seperti ini bukan penuh energi, ya, penuh energi artinya. Dan seperti ada orang itu, ada seperti dengan ketika guru berdiri, dia akan segera berdiri melakukannya. Itulah artinya di sini. Jadi tidak seperti guru sudah berdiri, ia masih nggak bisa nggak berusaha untuk berdiri atau berbaring, itu tidak benar.
Dan jadi juga ada orang yang hanya duduk bengong pada seketika guru mau melakukan apapun. Jadi ini adalah terjemahan. Jadi artinya adalah ia harus tahu situasi dan segera bertindak. Itulah artinya. Jadi pada saat guru bergerak, jangan lagi berbaring kayak mayat hidup di sana. Jadi kapanpun juga Anda harus melakukan itu. Jadi menurut komentar Sanskerta, ini adalah mengajarkan tentang pengendalian tubuh. Jadi ini adalah mengenai pengendalian tubuh. Dan berikutnya adalah jangan meludahkan lendir dan sejenisnya, merentangkan kaki ketika duduk, berjalan ke sana kemari atau berdebat ketika berada dalam kehadiran sang guru. Jadi jangan meludah, itu adalah seperti mengeluarkan sesuatu dari mulut, ya. Lendir dan sejenisnya adalah termasuk dahak dan sebagainya, termasuk sesuatu yang Anda keluarkan dari sesuatu yang keluar dari hidung, residu dari gigi dan lidah, seperti Anda mengeluarkan ingus dan sebagainya, dan Anda tidak boleh mengeluarkannya di hadapan saya daripada guru. Jadi karena Tibet adalah tempat luas dan boleh dikatakan tempat yang luas dan bersih, jadi Anda bisa membuang ingus atau ludah dimanapun juga. Tetapi pada masa saat ini, di dalam sosial atau masyarakat, kalau Anda hanya mengeluarkan dahak ataupun ingus, itu akan menjadi masalah. Apalagi Anda melakukannya di kota, itu benar-benar tidak benar. Itu bukanlah sikap yang baik, ya, sembarang meledak ataupun membuang ingus. Jadi di sini dikatakan tidak boleh sembarang mengatakan, dan di sini khusus dikatakan di hadapan sang guru itu tidak boleh, khususnya tidak boleh melakukannya. Baik itu meludah ataupun mengeluarkan ingus dan sebagainya. Dan menjulurkan kaki itu artinya membuat kaki Anda merentangkan atau meluruskan kaki Anda. Dan ini adalah ciri-ciri daripada ketidakpedulian atau kecerobohan. Dan juga berjalan ke sana kemari. Berjalan mondar-mandir dan berdebat. Berjalan ke sana kemari itu artinya adalah berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Tapi saya rasa di sini artinya adalah ini. Dan berdebat di sini adalah artinya adalah kita berdebat, berargumen. Ini bukan seperti berdebat dharma, tetapi adalah seperti berargumen. Itu juga harus dipahami di sini.
Dan kita tidak boleh melakukan hal ini di hadapan ataupun di kehadiran dalam kehadiran sang guru. Dan bila mana dari komentar Lok Tsongkhapa adalah dalam lendir dan sejenisnya yang dimaksud dengan lendir hidung, termasuk mengeluarkan lendir, daha, dan sebagainya. Jangan menjulurkan kaki saat duduk di atas bantal dan jalan mondar-mandir. Dan juga berdebat atau berargumen dalam kehadiran sang guru. Jadi di hadapan guru Anda tidak boleh berargumen. Dan bila mana Anda melakukan itu berarti bersikap tidak hormat sama guru. Itu sangat jelas, bukan? Dan bila mana Anda berbahtu mengeluarkan daha ataupun lendir apapun seperti misalnya ingus, itu sangat ceroboh, bukan? Anda tidak boleh melakukan hal ini. Dan juga mondar-mandir di hadapan guru, Anda juga tak boleh melakukan hal itu. Dan bila mana Anda berargumentasi dengan orang lain juga tidak boleh dilakukan di hadapan sang guru. Berikutnya adalah untuk melanjutkannya, stansa berikutnya atau sloka berikutnya, kita membuatkan menjadi dua bagian. Alasannya adalah menurut Tsongkhapa, yang pertama adalah jangan saling menunjukkan kasih sayang, bernyanyi, menari, maupun bermain musik. Dan bagian kepalanya yang adalah atau berbicara di tempat yang mereka dapat dengarkan. Jadi ini adalah di mana tentang di tempat di mana dapat didengar oleh guru. Dan ketika kita mengambil komentar daripada Tsongkhapa, kita berbicara tentang dua baris pertama. Yang pertama adalah berjerat di hadapan penglihatan guru, dan yang kedua adalah di dalam pendengaran guru. Dan kita berbicara jangan saling menunjukkan kasih sayang dan sebagainya. Jadi ini diterjemahkan agak berbeda dengan dalam bahasa Tibet. Dan pemahaman dalam penafsiran India adalah tidak begitu cocok. Jadi dalam bagaimanapun juga artinya adalah memuji satu dengan lainnya. Jadi ada kata satu dengan lainnya, itu artinya adalah satu orang dengan yang satu dengan lainnya. Dan Gayamnam itu artinya adalah memuji. Anyonyam, Nyamnyonyam itu adalah satu dengan lainnya. Jadi ini pada dasarnya adalah menunjukkan cinta kasih sayang satu dengan lainnya, atau memujakan satu dengan lainnya. Dan yang kedua adalah bernyanyi, menyanyikan lagu dan musik, seperti misalnya bermain drum, kecapi dan sebagainya. Dan menari itu adalah berarti gerakan-gerakan yang pada dasarnya adalah gerakan menari. Itulah artinya di sini. Kalau kita berbicara dari komentar Sri Tsongkhapa, itu jangan menunjukkan kasih sayang itu adalah jangan memijak anggota tubuh dan sebagainya. Nah, nyanyian dan tarian musik itu
tarian dan musik, berarti jangan melakukan hal-hal ini di hadapan sang guru. Ada pengecualian adalah selama Gana Cakra dan sebagainya, dan itu saat Anda harus melakukan nyanyian dan juga memainkan musik. Tetapi bagaimanapun juga tanpa ada instruksi guru dan izin daripada guru, dan Anda menyanyi dan membunyikan genderang dengan tanpa tujuan dan sebagainya, itu adalah tidak benar. Yang berikutnya adalah berkomunikasi di tempat yang mereka dapat dengar atau berbicara di tempat yang mereka dapat dengar. Dan kalau kita mengambil komentar Tsongkhapa yang menjadikan dua bagian, jadi itu adalah dari tempat di mana ia dapat dengar. Jadi di sini berbicara berarti jadi artinya adalah kita berbicara dengan antara golongan. Yang berbicara di sini berarti adalah wacana antar golongan. Jadi misalnya di Tibet kan banyak sekali golongan-golongan, atau sebagai para sisila itu, gimana nyima gimana, apa yang disampaikan, kajut gimana, dan juga kajut gimana, nyima di mana. Jadi komunikasi seperti ini tentang golongan, tentang sekte dan sebagainya adalah tidak pantas untuk dilakukan di hadapan sang guru. Tempat di mana mereka dapat dengar itu adalah tempat di mana sang guru dapat terdengar, itu adalah tidak boleh dilakukannya. Jadi Tsongkhapa, komentar Tsongkhapa mengatakan di dalam tempat di mana lingkup guru dapat mendengar, jangan terlibat dalam percakapan tentang topik-topik yang tidak bermanfaat seperti yang dijelaskan tadi, membicarakan tentang antara golongan, antara sekte, antara partai dan sebagainya. Jadi yang berikutnya adalah mempraktekkan perilaku yang pantas. Yang di atas adalah yang tidak boleh kita lakukan apa saja. Yang berikutnya adalah perilaku apa yang harus kita lakukan. Di sini ada slogannya, membungkuklah ketika berdiri dari tempat duduk dan bersikaplah hormat ketika duduk. Pada malam hari ketika jalan berbahaya dari berari dan pergilah terlebih dahulu jika diperintahkan. Jadi di sini kita akan melihat juga komentar dari penafsiran sang seketa dulu. Jadi membungkuk ketika berdiri itu mengajarkan disiplin yang untuk dilakukan. Membungkuk berarti memberi penghormatan. Dari tempat duduk Anda berarti bangkit dari tempat duduk dan berdiri. Dan kita berbicara tentang bahaya, tentang di air. Air ini di sini adalah sungai, dan di malam hari itu adalah kegelapan, dan berbahaya itu adalah bahaya. Dan di dalam kondisi seperti itu, maka bila mana Anda mengajukan permintaan atau jika diinstruksikan, di mana kita tidak bisa melihat dengan jelas jalan, dengan jelas dan sebagainya, nah pada saat itu kita bisa meminta, ya. Karena pada umumnya kita tidak boleh berjalan di depan guru, maka dalam hal ini kita bisa berminta untuk dapat berjalan di depannya guru. Kita bisa meminta untuk itu. Kalau dari komentar Paduka Tsongkhapa, jadi membungkuk ya, saat berdiri ada duduk, lakukanlah dengan sikap hormat. Jadi Anda harus berdiri dan duduk dengan sikap hormat. Jadi demikian juga saya berpergian di malam hari, menyeberangi sungai,
dan di jalan ataupun jalan yang berbahaya, Anda boleh meminta izin dan berjalan di depan dan melihat apa-apa saja jalan di depan. Di masa lalu di Tibet, jadi bila mana untuk kondisi demikian Anda meminta izin dari sang guru, Anda berjalan di depan, maka itu bukanlah satu kesalahan dalam kondisi seperti ini. Jadi berikutnya ada mengajarkan cara lain untuk menghentikan perilaku yang tidak pantas. Jadi di sini dikatakan ketika mereka berada di sang guru, orang bijak tidak membiarkan tubuhnya gelisah, mereka tidak bersandar pada pilar dan semacamnya, dan juga tidak meletakkan buku-buku jarinya. Jadi orang bijak tidak bersandar pada pilar adanya. Bersandar pada pilar itu artinya bersandar pada pilar dan jangan meretakkan jari Anda. Jadi itu artinya seperti kita menjulurkan jari-jari kita, ya, stretching jari-jari dan juga membunyikan jari-jari kita. Dan bila mana kita mengambil komentar Lok Tsongkhapa di hadapan guru, murid-murid yang bijak tidak menggoyangkan badannya kiri kanan dan juga tidak menyandarkan punggungnya pada pilar, dinding, dan sebagainya. Dan mereka tidak akan meretakkan ya buku-buku jari. Itu artinya adalah membunyikan jari-jari kita. Jadi kita tahu ya ada sendi-sendi atau jaring-jaring atau buku-buku jari kita. Jadi meretakkan di sini adalah membunyikannya seperti itu. Jadi kalau kita melihat pada komentar Sengketar itu, ya, jadi itu arti ada orang-orang melakukan gini adalah ada orang melakukannya meretakkan ataupun menariknya sehingga ada bunyi seperti krak 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 gitu. Dan ya, jadi ada orang yang sering melakukan gitu, sering membunyikan jari-jari tangannya krek krek krek, dan di hadapan guru Anda tidak boleh melakukannya itu. Jadi Anda tidak boleh meretakkannya ataupun menarik jari Anda sehingga menimbulkan bunyi di hadapan guru. Anda tidak boleh melakukannya ini, ataupun Anda menyandar pada dinding atau pilar, itu tidak boleh membunyikan jari-jari Anda, juga tidak boleh. Dan jadi ini bukan adalah untuk Anda pahami, adalah Anda untuk praktekannya. Yang tadi itu adalah menghormat pada secara fisik, yang kemudian yang menghormat secara melalui ucapan. Jadi di sini diajarkan dari 8 poin itu adalah bagaimana memberikan respect dengan tubuh dan ucapan. Dan dalam hal ini kita memberi hormat dengan tubuh, itu kita ada seloka di sini mengatakan ketika mencuci kaki atau mengurapi atau memijat tubuh dan sebagainya, mulailah dan akhiri dengan sujud dan lakukan sesuai dengan keinginan. Jadi kita mengambil penafsiran komentar Sanskerta, membasuh kaki berarti membuang kotoran dari kaki guru dengan air.
mengurapi tubuh mereka. Apa artinya adalah menurut komentar sang sekerta, pada dasarnya adalah mengurapi tubuh dengan minyak wijen dan sebagainya. Itu pada dasarnya itu adalah mengurapi tubuh mereka dengan minyak. Jadi yang pertama adalah membasuh, yang kedua adalah mengurapi. Jadi itu mengurapi tubuh mereka dengan minyak untuk kesehatan, tujuan kesehatan mereka. Juga memijat seperti dalam bahasa sekarang ada martenen. Yaitu mendorong, menggerakkan tubuh atas bawah dan sebagainya. Dan ketika Anda melakukan ini, sang murid harus mulai dengan bersujud namaskara, dan sesudah itu juga harus bersujud atau bernamaskara. Jadi ketika Anda melakukan cuci kaki dan sebagainya, Anda harus mendahului dan mengakhiri dengan prostration ataupun namaskara. Dan sesudah itu melakukannya, itu adalah tepat. Dan sesudah itu baru apapun yang memanfaatkan bagi guru ataupun yang comfortable bagi guru. Dan kadang-kadang dalam kondisi tertentu sang guru itu tidak bisa mencuci kakinya dengan air, maka bisa dan harus dilakukan dengan lumpur dan sebagainya, dan maka Anda harus melakukannya dengan demikian. Dan di sini kita mengambil komentar dari Sri Tsongkhapa, ketika mencuci dengan air, menggosok ataupun mengeringkan atau memijat dan sebagainya bagian tubuh guru, maka Anda harus selalu mulai atau dahului dengan sujud. Dan juga ketika tindakan telah selesai, Anda juga harus akhiri dengan bersujud ataupun namaskara. Nah, ketika kita berbicara namaskara, berarti kita berbicara tentang namaskara berdiri dan kemudian bersujud. Demikian bukan? Tapi dalam tradisi India, Anda berdiri dan bernamaskara, mereka itu tidak berdiri, tidak perlu berdiri, maka Anda cukup berlutut sambil melakukan namaskara. Jadi contohnya adalah dalam tradisi Theravada, mereka tidak bernamaskara untuk berdiri, mereka bisa bersujud ketika sambil lutut, ya. Jadi boleh dikatakan kalau jadi namaskara itu sesungguhnya di dalam tradisi India, kita berlutut langsung bernamaskara itu sudah oke, dan itu sebenarnya lebih gampang. Nah, di Thailand, mijat itu sangat terkenal, ataupun massage itu sangat terkenal. Dan di masa lalu, ketika raja-raja melakukan pijit, mereka itu harus dilakukan dengan sangat terhormat.
Jadi sama seperti melakukan pijit dengan raja, mereka harus melakukan 3 namaskara dan akhir juga harus melakukan 3 kali namaskara. Jadi di dalam kerajaan ada aturan seperti ini atau kebiasaan seperti ini. Dan lagi pula pada saat memohon dharma, mereka juga akan melakukan namaskara 3 kali, di akhir juga akan melakukan 3 kali namaskara. Demikian juga di sini dikatakan bahwa ya bagaimanapun juga kita harus melakukannya dengan hormat. Jadi di depan sebelumnya ya kita katakan ada semacam ritual yang untuk mewakili satu rasa respek atau hormat. Nah, jadi di depan kita ada respek ataupun namaskara dan baru di akhir juga sesudah akhir kita juga bernamaskara. Jadi dengan tindakan demikian ini sudah berarti sangat respek dan mendalam. Dan berikutnya adalah itu hal-hal spesifik melayani guru, penghormatan dengan ucapan Anda, yaitu jangan menyebut mereka dengan menyebutkan nama mereka, tetapi tambahkan pada akhir ucapan tersebut dengan sebutan hormat, ucapan kata-kata yang menunjukkan istimewa mereka, agar orang lain merasa berbakti. Dan kita jadi kita melihat komentar India dulu atau sekitar. Ini agak sedikit berbeda. Jadi bagaimanapun juga dikatakan jangan menyebutkan nama mereka. Anda tidak bisa hanya semata-mata menyebut nama mereka. Jadi alih-alih di akhirnya Anda harus tambahkan kata pada misalnya dalam bahasa sekitar. Seperti misalnya artinya adalah kaki, ya. Jadi misalnya Sri Ranakara Santi, kita menyebutnya sebagai Santi pada atau di bawah kaki Santi. Bila mana kita mengatakan kaki Santi, bila orang lain tidak mengerti apa yang Anda sampaikan, maka Anda mengucap ataupun menyampaikan kata-kata yang lebih yang menunjukkan perbedaannya agar orang lain merasa paham. Seperti misalnya apakah itu kata agar orang lain dapat memahaminya, seperti misalnya dari mana ia berasal dan sebagainya. Jadi tidak sopan untuk kalau misalnya Ratnakara Santi kita menyebutnya dengan penuh, itu tidak sopan. Tapi bila mana kita hanya mengatakan Santi, tidak yang lainnya. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita menyebutkan Mister, ataupun kalau misalnya bahasa Indonesia adalah Tuan, ataupun kalau dengan Sri Paduka Santi, mungkin ini adalah bila mana mereka atau orang masih tidak paham, maka kita bisa menambahkan kata-kata yang bisa membedakannya. Sebenarnya Santi pada dari India Utara, Santi pada dari India Selatan, dan sebagainya. Sehingga orang lain itu bisa memahami siapa yang sedang Anda bicarakan. Dan ini juga dalam jadi ada hal-hal yang juga serupa dalam Vinaya, misalnya dari 300 syair Vinaya Karya, Sakya Prabha katakan di sini, gunakanlah juga sopan dengan mengatakan untuk menunjukkan dan tunjukkan kepada
kepala saat Anda mengucapkan nama Kempo Anda, para junior menggunakan istilah yang sopan saat menyapa para senior dan gunakanlah juga istilah Ahyusman untuk para junior. Jadi Anda menggunakan nama menyebutkan nama kepala wihara untuk satu tujuan dan itu harus Anda lakukan dengan sopan. Jadi para junior menggunakan istilah yang sopan saat menyapa para senior dan dan gunakan juga istilah Ahyusman untuk para junior. Jadi sebelum berikutnya adalah kita juga ada abbot ya ataupun kepala wihara bukan. Sebelum kita mengatakan nama Kempo itu untuk mengucapkan nama untuk satu tujuan dan untuk mengucapkan nama Kempo tersebut atau abbot atau kepala wihara itu dengan satu tujuan, Kamalodro Chenge misalnya, Kamalodro Chenge dan sebagainya. Dan juga di dalam Vinaya dikatakan, bila mana seseorang itu bukanlah Kempo Anda atau kepala wihara Anda tidak dapat membicara sebagai abbot. Nah, dulunya tidaklah, namun di kemudian hari Kempo ataupun abbot atau kepala wihara Kempo itu menjadi gelar daripada pendidikan. Tetapi dulu kepala wihara atau abbot atau Kempo di dalam Vinaya itu adalah orang yang memberikan kamu sila ataupun menurunkan sila. Jadi bila mana orang yang bukan Kempo kamu tidak boleh menyebutkan Kempo. Jadi bila mana Anda orang sudah memiliki gelar abbot atau kepala wihara dan Kempo, maka kita menyebutnya Kempo ataupun abbot. Tetapi bila mana tidak, kita tidak menyebutnya sebagai abbot. Kalau yang lebih senior kita bilang yang terhormat atau Arya, tapi yang lebih muda atau senior, junior kita menyebutkan Ahyusman. Demikian juga dalam praktek daripada Tibetan Buddhism di lain, ketika yang namanya sulit diucapkan, yaitu adalah sangat sulit sekali untuk menyebabkan nama-nama orang itu. Yang di dalam Tibet dulu sangat sulit untuk menyebutkan nama-nama orang lain. Dan hanya tujuan tertentu, dan Anda harus menyebutkan namanya. Dan untuk menyebutkan nama itu, nama daripada orang yang sulit untuk dikelar, kalau Anda harus mengucapkannya, maka Anda boleh melakukannya. Kalau tidak, itu tidak. Biasanya bagi orang-orang yang sulit ya namanya susah untuk diucapkan, maka itu tidak diucapkan, tetapi barulah diucapkan setelah meninggal ya. Jadi pada saat hidup kita hanya mengucapkan namanya untuk satu tujuan. Nah, sulit ini agak tak mudah ya untuk menyebutkannya sebagai sopan santun ya. Jadi di sini artinya adalah ketika orang itu masih hidup, kita tidak menyebutnya namanya kecuali memang ada tujuan tertentu. Barulah itu diucapkan kalau mereka itu sudah biasanya baru meninggal dunia. Jadi di sini kita bisa melihat betapa menunjukkan rasa hormat kepada guru. Jadi di dalam banyak budaya ada orang yang lebih senior atau lebih tua dari Anda. Anda tidak memanggil namanya. Kita di Tibet menyebutnya sebagai genla atau guru-guru. Di orang lebih senior atau tua kita menyebutnya genla itu adalah lebih guru-guru gitu. Tapi kalau ada orang yang sudah punya anak, kita bisa menyuruh apalah seperti ayah, bapak, atau ibu yang lebih tua, kita boleh menyebutnya ibu atau apalah amalah begitu ya. Apalah itu adalah bapak,
Amala itu adalah ibu. Tinsan tep gyana zwa chik zema na zhila kuduwa, zema la, zema sila zhana mi gaga lo gada che, zebu yena mena, zebu yena mena, zema sila nipa mbyo shana, tena pe gada che ro res. Ane sakanda, tsongkanda, tinte na lo rudu sana, zema la kuduwa. Tini che kun zema koi kita. Jadi, tapi pada saat ini ya, seperti orang-orang ini, kalau misalnya kita menyebutnya orang amala atau apa, mungkin mereka tidak senang. Tetapi kalau misalnya kita memanggil yang suka Jema, Jema itu adalah meaning ya, seperti gadis cantik itu, mereka mungkin akan lebih berbahagia. Tetapi ya itu adalah satu penghormatan terhadap senior. Kadang-kadang. Tapi dari cara orang memanggil itu, kita bisa melihat apakah orang ini bisa memperhatikan ataupun merespek daripada pihak lawan. Jadi kita harus melihat bagaimana kita menghormati orang lain. Jadi kita harus bersikap respek. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang memberikan penghormatan guru dan kempo untuk membuat mereka merasa nyaman dan senang. Jadi itulah yang kita lakukan di sosial, bukan? Jadi bila mana kita harus memahami seperti ini, bila mana kita tidak memahami poin utamanya, kalau kita hanya menganggap bahwa memberi hormat itu hanya sebagai suatu budaya, itu adalah tidak ada gunanya. Ya, memberi hormat itu adalah bagus, tetapi kita tidak tahu poinnya, maka itu hanya ekspresi luar dan tidak ada perasaan di dalam, ataupun tidak ada sesuatu yang kita dapat rasakan di dalam, dan kita tidak ada sukacitanya di dalam. Jadi, kita bisa melihat ada orang yang pura-pura rasa hormat dan sebagainya di luar. Dan itu hanya berbicara di mulut saja atau bila mana Anda tidak ada feeling di dalam diri Anda dan Anda hanya mengekspresikan secara fisik, itu gak ada poinnya. Jadi keyakinan dari devosi itu harus dari dalam dan kemudian mengekspresikannya melalui tubuh dan juga ucapan Anda. Jadi saya rasa ini adalah poinnya. Di masa lampau, Mikodoja mengatakan faith, keyakinan dan devosi itu adalah berbeda. Keyakinan itu adalah kata-kata di dalam kitab suci, dan devosi itu adalah dalam instruksi inti. Dan devosi memiliki bagian dari situ dan lebih agung daripada itu. Dedikasi di sini artinya adalah kita mengekspresikan melalui tubuh ucapan kita, bukan hanya menginginkan di dalam batin saja. Jadi inilah yang ditujukan di sini. Dan untuk alasan itu, devosi adalah lebih bagus daripada keyakinan. Dan karena keyakinan itu hanya ada di dalam batin, bagus juga. Tetapi bila mana hanya menyimpannya di dalam batin Anda, dan bila mana Anda mengekspresikan dalam tubuh dan ucapan Anda, dan itu akan menjadi semakin kuat, dan itulah yang kita sebut sebagai devosi. Dan kita bisa melihat itu di dalam cerita Mirarepa. Ketika ia bertemu dengan Marpa, ia memiliki keyakinan. Dan dari ekspresi tubuh dan ucapannya,
kita bisa melihat bagaimana dia benar-benar memiliki keyakinan pada gurunya. Itulah yang kita kenal sebagai devosi. Jadi keyakinan yang ia miliki itu ia ekspresikan melalui ucapan dan batinnya, ucapan dan fisiknya. Dan kita bisa melihat seberapa kuat itu dan bagaimana ia melihat, bagaimana ia merespeksi pada gurunya. Jadi kalau keyakinan itu hanya ada di dalam batin saja. Nah, saya rasa oke. Saya rasa hari ini sampai di sini.